Bapak-bapak, ibu-ibu bahwa ini seperti seperti hantu dalam pemilu yang selalu terus duduk di bawah. Kalau kita flashback ke belakang nanti Prof. Agus juga bisa menambahkan, saya hanya menguliti sedikit bahwa memang kan ASN itu dulu kayak lebih familiar dengan Korpri gitu kan. Jadi dulu itu memang Korpri ini mesin idealnya kelompok kekayaan. Bahkan mereka bisa merasakan kompensasi mereka itu memeruk keuntungan beberapa tahun yang lalu. Nah, kenapa persoalan ASN ini jadi menarik? Karena menjadi persoalan ini mungkin dia punya punya modal sosial politik yang bisa diperebutkan atau dipertarungkan. Nah, kami coba mulai, saya coba mulai gitu kan. Ini skipnya mana? Nah, Bapak-bapak Ibu tahu, kita tahu sekarang sedang melasuki gelombang keempat pilkada, gitu kan. Gelombang pertama itu 2015, 2017, 2018, sekarang 2020. Saya coba merimain karena ada beberapa data yang harus kita sangkutkan bisa menjadi data series untuk kita melihat, memotret bagaimana soal isu netralitas ASN. Nah ini saya sedikit sekelumit ini peta stabilitas politik dalam negeri, gitu kan, bahwa memang harus diakui pelaksanaan ini paling banyak ini di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Kalau kita konstruksikan ini kan, kalau bahasa saya ke teman-teman, 270 pilkada ini setengah Republik Indonesia, Mbak Delia itu. Jadi ada dari 514 ini 270 pilkada ini setengah bisa dibayangkan kerumitan ditambah di soal pandemi. Jadi kita harus berpikir ternyata nggak hanya pegiat pemilu, tapi stakeholder seperti KSN, Bawaslu, Kemendagri juga harus berpikir new normal ini, berpikir yang berbeda dalam soal pengawasan. Nah, ini data yang saya cuplik gitu kan dari KSN, baik pun dari sumber-sumber lainnya itu kan. Bahwa kalau kita lihat itu kan memang tren angkanya itu untuk aduan ya. Nanti kan Prof. Agus bisa bantu saya dari aduan ini kan nanti bisa difilter mana layak yang aduan yang ditindak, mana aduan yang tidak. Nah, kami dari SPD hanya memotret dulu kan, ibaratnya remahnya dulu, bahwa kalau kita lihat dari data memang tren aduan itu cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan kalau kita rata gitu kan, koefisiennya itu ada potensi itu ada kenaikan 5 sampai 6 kali lipat untuk tren aduannya. Bahkan untuk tahun 2020 yang data dinamis yang kami dapat dari Bawaslu dan KSN itu kesimpulan secara dinamis datanya saat kalau kita ambil purata dari 27 pilkada, jadi satu wilayah melaksanakan pilkada itu ada peluang 1 sampai 2 laporan. Jadi bisa dibayangkan, jadi yang awalnya cuma 10%, sekarang udah lebih 100%. Jadi peningkatannya sangat signifikan. Di awal perbincangan tadi non formal gitu kan, ada prediksi kami kemungkinan gitu kan, kalau dulu model laporannya atau modal temuannya mungkin saja karena ada di darat itu artinya bisa karena terpotret ada di kampanye, ada sedang ikut rapat terbuka, ikut tim sukses itu kan, kalau bahasa anak komunikasi itu ada di darat pertarungannya. Pelanggaran aduannya ada di darat. Nah, dengan adanya new normal itu kan, dengan kampanye lebih banyak di dunia udara, dunia maya, maka kemungkinan besar itu tren prediksi itu bakal banyak aduan itu di sosial media ya seperti Twitter, Facebook dan lain-lain. Ini yang membuat kami punya prediksi seperti itu. Nah, kita coba kita cek data series dari yang SPD punya gitu kan. Kebetulan kita punya beberapa teman-teman yang bisa kita mintain data. Nah, ini sebenarnya data series dari 2015, 17 sampai 2020. Ini memang di Pulau Sumatera nggak kita kasih nama daerahnya karena berkaitan dengan data kami yang di politik uang kemarin. Nah, kalau jadi untuk nasional ini ada 1.200 responden yang kita tanyai, sedang untuk pilkada ini 440. Jadi ketika publik kita tanya, Bapak Ibu harusnya, ini pertanyaan untuk responden yang punya hak pilih ya, Mbak Delia, Bapak-Bapak Ibu dan narasumber, ini pertanyaannya, apakah AS itu harus netral dalam pemilu? Bisa dilihat dari datanya kan, dari data gitu kan kita bisa lihat hampir 75% publik itu menginginkan ASN itu netral. Jadi kenapa isu ini sangat linear dengan isu kita, jadi bisa dibayangkan
sampai bahkan sampai di nasional itu sampai 83%. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang publik itu berharap bahwa ASN netral dalam pemilu bisa tidak kelihatan ataupun dalam tanda kutip gitu kan tidak menyimpang dari tupoksinya ibaratnya sebagai marwahnya sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu bisa dilihat dari Brebes itu kalau kita kesimpulkan itu sekitar 77%, terus di Sukabumi itu 76%, nasional itu 83%, di yang terbaru itu 68%. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sempitkan untuk diproses di pilkada, memang angkanya di bawah 80 gitu kan. Tapi di nasional itu di atas. Artinya memang ada kesadaran bahwa memang ASN sudah harus netral dan di posisi pada tempat yang layak. Gitu. Nah, ini pertanyaannya keduanya sama juga di daerahnya kita cuplik juga kita share juga ketika kita minta kita diam netral apakah ASN itu boleh nggak gitu kan bisa nggak gitu kan ikut berpartisipasi menyukseskan dalam pemilu baik artinya gitu kan dia mensukseskan bisa saja kan dia mengiklankan iklan kampanye kapan coblosan 9 Desember sebagai hari raya demokrasi Indonesia itu kan boleh nggak gitu kan? Boleh nggak mereka nah kalau kita lihat data seriesnya adalah hampir menyentuh angka 53 sampai 77%. Jadi publik juga masih berharap itu kan desain lain soal netralitas juga kita dikuatkan. Publik juga berharap bahwa ASN juga menjadi bagian mereka dari masyarakat sipil gitu kan bagian dari orang sipil yang mau menyukseskan untuk bicara tentang kontestasi pemilihan umum. Nah, ini yang menarik Bapak-bapak Ibu gitu kan. Ini bisa saja ini kan data dinamis gitu kan, data dinamis gitu kan. Kita coba track gitu kan, kita coba track bahwa kan akibat residu dari perhelatan beberapa pemilu baik pilkada maupun pileg gitu kan sudah mulai ada wacana yang digulirkan bahwa apakah dengan kerumitan ini udahlah gitu kan ASN dicabut saja. Nah, tapi ini sekuennya kita hanya menjawab dari atau respondennya hanya publik. Artinya kalau boleh kita pikir ke depan memang harus ada riset mandiri gitu kan bagaimana ini hanya memotret ASN jadi karena ini kan respondennya tidak hanya ASN tapi semua yang hak pilih yang semua warga 17 tahun punya hak pilih. Makanya ini ke depan perlu didalami lebih lanjut terutama respondennya ASN ini. Mereka juga perlu menentukan kemana apakah mereka dicabut saja hak politiknya sebagai TNI atau bagaimana. Di data kami gitu kan bahwa dari data 4 series ini memang gitu kan kalau kita tanyakan hak politik ASN baiknya dicabut atau tidak gitu kan. Jadi kalau yang tidak setuju itu sekitar 24 sampai 30%. Jadi ada potensi 30%-an masyarakat sudah sadar bahwa ini politik ASN dicabut aja. Gitu kan. Dalam beberapa ruang diskusi kita lihat kan ada beberapa argumentasi bahwa mereka berharap, bisa saja mereka berharap ini kenapa kalau dari jawaban kualitatif yang kita dapat, mereka pengen agar ASN kembali ke tengah gitu kan, sebagai pelayan masyarakat. Ini argumentasi yang bisa kita kualitatifkan. Kenapa angka ini cukup harus kita lihat bijaksana hati-hati. Meskipun yang tidak setuju dicabut ini ya masih cukup besar, masih ada sekitar 60%-an bahwa mereka tetap tidak ingin ASN itu dicabut hak politiknya. Jadi seperti yang saya bilang di awal itu kan bahwa ini harus bisa menjadi membuka kotak Pandora, harus ada riset lanjutan Pak Imran, Pak Bagja dan Pak Agus itu kan bisa saja gitu kan harus ada riset lanjutan soal respondennya harus kita tentukan itu soal ASN sendiri. Nah, ini akibatnya itu kan kita coba cuplik gitu kan beberapa statement beberapa yang saya ngambil beberapa statement aja kan yang ada dari wakil bupati bahkan sampai levelin sampai petugas kecamatan. ASN itu sering dilema. Makanya bahkan diskusi di antara mereka sendiri ini bukan sebuah hal yang tabu lagi atau yang haram gitu kan. Bukan sebuah tabu yang haram gitu kan. Jadi saya ingat itu kan ada beberapa kasus itu bahkan sempat juga
sempat juga itu yang dialami oleh kekerabatan saya jauh gitu. Dia ini yang paling sering modusnya yang terjadi di daerah. Di daerah itu kan rata-rata kan kekerabatan itu sangat kental. Ada kasus ini kan yang maju itu adalah saudara dari seorang kepala dinas. Ketika seorang kepala dinas itu kan dia kan pada posisi terjebak, sedangkan dalam konstruksi pemerintahan kepala dinas di daerah adalah bertanggung jawab kepada petahana. Nah, ketika saudara dia maju, gitu kan, otomatis kan kepala dinas ini menjadi rada kikuk gitu kan. Nah, dilalah gitu kan, si saudaranya ini ada kasus di daerah yang kita temukan gitu kan, berkunjung di malam hari. Artinya dia berkunjung ke kepala dinas ini di malam hari, kebetulannya saudaranya. Pada hari itu kata responden kita dapat adalah dia jam 7 harusnya sudah seperti masyarakat sipil biasa. Cuman akhirnya ini menjadi dipolitisasi, itu kan hari akibatnya itu kan kepala dinas ini seperti parkir jabatannya nggak maju-maju gitu kan. Inilah kenapa kan. Nah, tambah lagi kita bapak-bapak masih ingat kan kasus OTT-nya Bupati Kudus. Kalau Bapak Ibu ingat, itu adalah rangkaian cerita pengisian soal jabatan kepala dinas. Nah, disitulah ada benang merah antara posisi dan kandidat dalam kontestasi pilkada yang akan datang. Nah, disitulah ceruknya problem-problem jebakan Batman yang harus kita bahas. Nah, ini prediksi kami gitu kan, karena kita mulai berpikir new normal itu kan, pandemi COVID sebagai salah satu instrumen dan concern yang kita bahas, maka prediksi SPD bahwa memang kan pelaporan modal aduan yang paling banyak itu kan lebih banyak di udara atau di dunia maya. Gitu kan. Jadi itu kan lebih banyak dari media sosial itu seperti platform Facebook, Twitter gitu kan, dan lain-lainnya. Terus juga di ruang-ruang lebih private gitu kan, seperti WA, Telegram dan lain-lain. Di situ ruang-ruang yang tadi yang saya singgung sama beberapa narasumber di depan, bahwa kemungkinan mau tidak mau gitu kan ketiga atau bersama Kemenpan RB ini membuat patroli udara. Nah, problemnya apakah regulasi kita mampu mengawasi platform komunikasi daerah yang lebih bersifat setengah terbuka setengah tertutup, karena kan private gitu kan. Nah, ini kan saya melihat ini sebagai adaptasi dan pergeseran pengawasan. Kesimpulan dari sindikasi pemilu dalam paper ini adalah bahwa potensi dan pelanggaran netralitasnya akan terus naik. Kalau dari data kami gitu kan, bahwa kan per hari per kemarin itu 369, kalau kita purata saja lah, nggak purata di itu ada 1 atau 2 potensi aduan laporan. Terlepas nanti aduan laporan itu ditolak atau diterima, itu persoalan, tapi tren aduannya gitu. Kedua gitu kan, jika kalau kita melihat ada kesadaran soal pentingnya netralitas ini dari kacamata pemilih, artinya pemilih sudah mulai aware bahwa ASN ini sebagai pelaksana pelayan masyarakat, dia ada tetap ada di tracknya untuk menjaga marwahnya. Kedua gitu kan, ketiga adalah menyoal regularitas pemilu yang terus mengalami penambahan di norma. Ini kacamata regulasi, bahwa kita tahu bahwa kan persoalan ASN itu selalu dinormakan dalam regulasi gitu kan, baik apa larangannya, apa hukumannya, nanti akan dibahas atau bisa ditambah sama Profesor atau Pak Agus itu kan, Pak Bagja dan atau Bang Imran. Nah, bahwa publik gitu kan hampir 75% berharap terlibat aktif dalam keadaan pileg maupun pilpres. Ada potensi 24 sampai 30 publik berharap hak politik ASN dicabut layaknya Polri ataupun ini. Tapi angka ini tetap lebih kecil dibandingkan orang yang opposite, orang yang tidak mendukung hak politik ASN dicabut. Terima kasih Mbak Delia, sesuai waktunya saya dikasih waktu 15 menit, karena kalau 16 menit saya akan dikasih kartu kuning oleh ketiga narasumber lainnya. Bila topik pada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian atas sharing informasinya. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan respon di kolom chat terlebih dahulu gitu ya, untuk merespon narasumber. Nanti narasumber bisa sambil baca respon dari partisipan di forum ini.
Tadi kalau misalnya saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Dian gitu ya, berdasarkan hasil kajiannya, saya coba untuk melihat 4 hal. Pertama, ternyata Pilkada serentak 2020 itu memiliki potensi dan tren pengaduan netralitas akan terus naik begitu ya. Lalu yang kedua adalah di dalam konteks pengawasan pemilu ini diperlukan cara berpikir yang new normal gitu, termasuk peran media sosial yang akan juga begitu penting gitu ya di dalam aduan-aduan netralitas ASN sebagai dampak dari adanya pandemi. Lalu yang ketiga adalah dilema gitu ya ASN. Makanya tadi maju kepentok, mundur kejedot. Mundur gitu. Ya, karena dilema ASN dalam konteks pilkada misalnya apakah dia harus tetap punya hak politik ataukah dicabut hak politiknya gitu, disamakan dengan TNI Polri seperti itu. Ini memang masih perlu kajian yang mendalam begitu ya terkait dengan karena ini berkaitan dengan hak pilih kelompok gitu. Yang terakhir adalah perlunya adaptasi pengawasan dari berbagai lembaga. Mas Dian sebutkan ada 4 lembaga, yaitu Bawaslu, KASN, Kemendagri, dan Kemenpan RB untuk sekarang mengubah lebih pada patroli udara gitu ya, selain patroli di darat, tetapi juga harus memaksimalkan patroli udara sebagai challenge di Pilkada serentak 2020 ini. Nah, karena ini menyinggung juga soal bagaimana kemudian pengawasan yang perlu berpikir new normal, lalu juga bagaimana inovasi atau upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bawaslu, maka mungkin selanjutnya akan langsung ke Pak Rahmat Bagja begitu dari Bawaslu mungkin bisa memaparkan terkait dengan hasil IKP yang sempat diterbitkan itu kan masih di luar pandemi gitu ya, jadi belum memperhitungkan kondisi pandemi. Lalu seperti apa kemudian gambaran atau potensi-potensi kerawanan yang akan muncul dan bagaimana Bawaslu menyikapi hal tersebut begitu. Kepada Pak Rahmat Bagja kami persilakan. 15 menit ya Pak ya. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Pak Agus Pramusinto. Kemarin saya tidak bisa datang MOU-nya Pak. Mohon izin, mohon maaf. Tapi yang jelas pasti akan kita laksanakan MOU di antara kita itu, di antara Bawaslu dan KSAN, dan juga Pak Sesdijen, salam kenal, Pak Sesdijen mungkin kita sering ketemu, tapi biasalah karena faktor di Komisi 2 ya terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab dan harus dipikirkan juga secara bersama, baik pemerintah dan juga teman-teman KPU dan juga Bawaslu. Dan Mas Dian ini yang membuat pilihan judulnya agak mengerikan ini. Jadi masalah gitu. Jadi maju kepentok, kejedot, aduh, ya sama-sama nggak enak, kepentok dan kejedot ya, sama-sama nggak enak. Dan juga Mbak Delia, ini masih di kampus di Depok, Mbak ya? Iya, masih di Depok. Depok memang sepi, Mbak. Depok memang sepi. Biasanya aja sepi, apalagi tidak biasa. Apalagi pandemi COVID. Apalagi kampus FISIP ya, FISIP mungkin agak rame. Yang paling sepi itu MIPA, yang ujung-ujungnya itu loh. Sebagai penghuni Depok pada masa yang lalu. Dan juga ini ada Mas Pipit yang terjebak lockdown di Jerman. Sama-sama terjebak lockdown, sama-sama nggak enak ya. Mas Pipit, Assalamualaikum Mas. Semoga Mas sehat selalu. Dan juga teman-teman yang hadir di sini. Tema ini sangat menarik dan agak berbeda dengan tema sebelumnya. Sebelumnya itu pasti pandemi COVID. Ini mengikuti arahannya Pak Sesdijen. Jadi pandemi COVID itu harus dilalui, mau tidak mau.
baik pilkada maupun tidak pilkada, baik di antara yang setuju dan tidak setuju sekarang ataupun nanti, menurut saya karena sudah diundangkan, maka mau tidak mau kita berusaha seoptimal mungkin untuk menyelenggarakan pilkada. Nah, dengan beberapa catatan. Nah, catatan ini yang kita masing-masing akan sama-sama menanggulanginya. Langsung saja, saya ada presentasi, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu saja, nanti ini ke presentasi. Pertama adalah definisi netralitas ya, yang menurut saya harus kita sepakati bersama, yaitu bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, dan adil. Kenapa penting buat teman-teman ASN untuk netralitas ini? Karena khususnya bagi teman-teman ASN, karena ASN akan berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Jadi kalau ada pelayanan publik yang kemudian berpihak, ya, akan jadi permasalahan ke depan dan akan menderita dalam masyarakat. Sehingga netralitas ini memang harus dijelaskan dan juga harus kita laksanakan kepada teman-teman ASN. Dimensi netralitas ada pada penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan keputusan, manajemen ASN, dan politik, kecuali hak untuk memilih. Nah, hak untuk memilih yang berbeda. Bolehkah ASN memilih? Boleh. Dari tahun 55 sampai dengan sekarang, ASN itu boleh memilih. Cuman pada saat Orde Baru, kita tentu masih ingat ya, di beberapa tempat, kalau ada PNS yang milih partai selain Golkar, akan jadi masalah. Biasanya Pak Bagja, apa ini kan saya terima materinya, apa beda? Dia bisa saya share screen aja dari saya? Boleh kan? Oke. Boleh Mas Dian. Mbak Delia, boleh di-share screen? Saya masih bisa? Ya, silakan. Oke, saya sudah. Masih bisa, Mas Dian. Masih bisa ya? Sebentar, oke. Biar nanti tinggal Pak Bagja, tinggal next, saya jadi asrotnya dah. Oke. Wah, ini elektabilitasnya tinggi nih kalau begini. Jangan. Bukan parpol ini jelas. Oke, baik, lanjut. Next lanjut. Nah, ini dia. Next lanjut tadi ini sudah. Mana ya, Tarlo? Next. Nah, itu ada begitu ya. Jadi agak lama itu kayak begitu. Bebas intervensi, bebas konflik kepentingan. Nah, dimensi netralitas kita akan lihat ya, penyelenggara pelayanan publik, ini pasti ya. Kemudian lanjut, Mas, dihabiskan saja. Ini kadang-kadang terlalu banyak ininya. Next-nya agak cepat. next. Next-nya agak cepat ya. Sebentar. Ini. Lama ya. Ini lama ini. Nah, dasar hukumnya ini kita ambil juga dari teman-teman KSAN. Pertama Undang-Undang 5 tahun 2014, Undang-Undang 10 tahun 2016, PP 42, PP 53, dan PP 11. Jadi menurut ada surat Intermenpan dan surat Ketua KSAN nomor B 2900 tahun 2017. Jadi KSAN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN mempunyai hak pilih dalam pemilu namun dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Pegawai ASN dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan satu paslon, menggunakan anggaran investasi negara untuk kepentingan politik, menunjukkan keberpihakan, dan mengajak dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon. Lanjut. Kemudian Perbawaslu nomor 6 tahun 2015 tentang pengawasan ASN. Ini dan nanti diperbaharui juga dengan nanti MOU antara KSAN dan Bawaslu. Ini ada beberapa pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota. Kemudian dapat dibantu oleh Panwascam atau penyelenggara ad hoc ke bawah. Kemudian netralitas dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu. Ini sama tadi. Dan juga
dalam hal tindakan petugas ASN, anggota TNI dan Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai pemilu dan atau pemilihan serta melanggar kode etik dan atau disiplin. Lanjut juga, kenapa ASN dilibatkan dalam kontestasi politik? Nah, ini yang sering. Jadi tingkat pendidikan dan pengetahuan memadai menjadi tim penyusun program pemateri kampanye. Teman-teman ASN ini sangat punya kemampuan kapabilitas begini. Ya. Next, Mas Dian. Oke, ini dia. Kemudian jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok sampai desa. Back ke belakang dulu. Ke belakang dulu. Oke. Jadi dari tingkat ke lurah sampai dengan bahkan setelah lurah sampai dengan tingkat eselon 1 ini jenjangnya sangat luas dan sangat tersebar, baik dari kalau di tingkat kabupaten kota eselon 2 ya sekda sampai ke bawah sampai dengan ke bawah itu eselon 2 dan jaringannya sangat luas dan dia mempunyai kendali wilayah. Ini yang akan sangat jadi pengaruh. Makanya kenapa jadi perhatian? Kenapa jadi perhatian? Karena mempunyai kendali wilayah, bisa mengumpulkan RT RW. Itu tidak bisa terbayang oleh semua masyarakat, oleh partai politik. Partai politik nggak bisa mengumpulkan RT RW kecuali ada uangnya. Nah, tapi kalau Pak Lurah ngumpulin RT RW itu pasti ngumpul. Biasanya seperti itu. Kemudian pengaruh yang kuat dalam keluarga, kelompok dan masyarakat karena terpandang dan dipercaya. Jadi biasanya kalau sudah ASN jadi referensi kesuksesan bagi masyarakat. Nah, kalau sudah ASN, alhamdulillah untuk pensiun dan lain-lain selesai lah. Jadi saya dan Mas Dian ini mengambil jalan sunyi, tidak menjadi jalan ASN. Kita ini tidak ada pensiun ini. Kemudian mempunyai fungsi strategis untuk menggerakkan anggaran keuangan negara melalui musrenbang, melalui proposal program, pembantuan dana desa, baik pendamping kelurahan, pendamping desa, sarjana. Nah, itu banyak yang bisa digunakan dan indikasi-indikasi itu ada. Kemudian akan mempermudah pelaksanaan kampanye melalui pemanfaatan fasilitas negara. Nah, akan sulit misalnya seorang sekda, ya, Pak Sekda, tolong bantu saya dong. Saya mau kampanye di sini. Itu akan ada apa? Akan ada pakai tersendiri, khususnya dalam budaya birokrasi kita. Pasti nanti akan ada upaya-upaya tertentu, misalnya gedung, mobil, dan kewenangan. Ya. Itu biasanya akan digunakan. Lanjut. Strategi pengawasan Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan partisipasi, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Yang akan berkaitan dengan ini adalah penindakan dan pengawasan dan juga pencegahan. Kemudian slide ke-9, pencegahan pelanggaran ASN, Bawaslu tanggal 30 April menerbitkan surat edaran mengenai pencegahan tindakan pelanggaran yang terhadap aparatur sipil negara. Bentuk-bentuk pelanggaran lintas ASN, ya, ini terjadi nih, bentuk-bentuk ini slide 10. ASN memasang alat peraga untuk mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai peserta pemilu, pasangan calon capres, cawapres, sampai kemudian kepala daerah. Saya itu pernah punya pengalaman kita. Ini kebetulan rumah saya sama dengan rumahnya Mas Dian. Tiba-tiba pas mau masuk komplek ada dukung siapa? Pak Muhammad. Saya bilang sama ini kacau ini. Jadi di depan kompleks saya ada dukungan. Langsung saya kasih tahu kepada teman-teman Bawaslu Tangsel, ini apa-apaan ini, di depan rumah ada spanduk, di depan perumahan ada spanduk seperti itu. Ditelusurilah, Pak Muhammad ini sudah mengajukan pengunduran diri atau bagaimana? Akhirnya ditelusuri itu, dan kemudian sudah ada tindak lanjutnya dari Bawaslu kepada KSAN, dan KSAN sudah menindaklanjutinya kepada pejabat pembina kepegawaian. Kita tinggal tunggu ini. Kenapa? Karena ya agak karena yang bersangkutan masih PNS. Kami tahunya seperti itu, dan masih jadi sekda. Kemudian ASN mendeklariasikan dirinya sebagai pendukung peserta pemilu. Nah, itu juga jadi problem. ASN menghadiri deklarasi dukungan, ASN mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar, ASN menjadi pembicara pada kegiatan peserta pemilu, kecuali misalnya bisa juga
bukan untuk kampanye, ya, tapi memberikan misalnya kan ada teman-teman parpol ingin tahu bagaimana musrenbang, itu sebenarnya bisa. Karena itu pendidikan terhadap partai politik kalau seperti itu. Kemudian tapi tidak dikhususkan untuk peserta pemilu, tapi untuk partai politik itu boleh dilakukan. Kemudian ASN membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian ASN terlibat kampanye yang mendukung, memberikan fasilitas, mengajak atau memobilisasi orang. Ini ada juga di tempat kita, Mas Dian, sudah ada rekomendasi kepada KSAN dari Bawaslu Tangsel mengenai Camat Pondok Aren. Nah, kena dia. Pondok Aren. Itu yang WA-nya beredar itu. Ya, itu juga jadi perhatian kita. Nah, kenapa Tangsel jadi perhatian? Karena salah satunya ada 2 komisioner hidup di Tangsel. Komisioner Bawaslu. Jadi tolong hati-hati saja para peserta kampanye pemilihan di Tangsel dan sekitarnya, ya. Kami melihat sekali banyak beberapa terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian dugaan pelanggaran netralitas ASN, ya, sampai saat ini gambarannya 415 dugaan. Jadi sudah nambah ini. Kemudian 46 dihentikan, 3 masih dalam proses, 366 direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian dugaannya, yang paling banyak apa sih? Yang paling banyak ASN memberikan dukungan melalui media massa, media sosial dan media massa. Jadi melalui Facebook, Twitter, Instagram. Itu kadang-kadang nggak disadari. Inilah harus ada, misalnya saya izin Pak Ketua KSAN, sepertinya kita harus terus ke teman-teman Pemda untuk mengingatkan ASN agar berhati-hati. Facebook ini sudah terbuka untuk umum, jadi ketika once dia like and comment, itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi pilihan itu bagi KSAN itu harus diwujudkan dalam hanya di bilik suara. Sekarang hampir sama seperti penyelenggara. Jadi penyelenggara nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Bolehkah dia menserap informasi tentang partai politik? Boleh. Menghadiri kampanye? Enggak. Kecuali untuk mengawasi. Nah, itu dia. Kemudian 130 kasus, 88 kasus ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu parpol. Nah, ini jadi perhatian ini. Sudah ada 88 kasus di seluruh Indonesia. ASN kemudian 36 kasus ASN sosialisasi bakal calon melalui APK atau alat peraga kampanye, yang bisa disebut seperti itu, walaupun tidak, karena kampanye, masa kampanye belum. Nah, jadi agak sulit bilang itu alat peraga kampanye atau spanduk lah untuk mendukung satu ASN. Kemudian ASN mendukung satu bakal calon, 28 ASN menghadiri kegiatan silaturahmi menguntungkan bakal calon di parpol biasanya. 25 kasus ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah, tapi belum mundur sebagai ASN atau belum mengajukan surat pengunduran diri. Ini juga kita tagih kepada bersangkutan untuk mengajukan surat pengunduran diri. Kemudian ASN mempromosikan diri, mendaftarkan sebagai bakal calon perseorangan. 7 ASN mendaftarkan sebagai bakal calon perseorangan. Kemudian 4 ASN mengajak bakal calon melakukan pendaftaran dan fit and proper. Ini hebat juga dia. Sebagai tim kampanye nih ke depan. 2 ASN mengajak untuk mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon. ASN menggunakan atribut, ya. Kemudian yang 1 adalah bupati melakukan penggantian pejabat dalam. Coba yang paling banyak yang mana? Nah, kita akan lihat ini data pelanggaran netralitas ASN per provinsi, ya. Kalau dilihat per provinsi, ini yang paling banyak adalah nomor Maluku Utara, kemudian Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dari pemilu 2019 sampai dengan sekarang tingkat penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap netralitas itu paling tinggi. Dulu di pemilu 2019 paling tinggi, sekarang juga paling tinggi. Ini perlu perhatian kita bersama, Pak Sesdirjen. Sepertinya teman-teman Sultra, ini teman-teman ASN di Sultra perlu jadi perhatian, karena dulu di pemilu 2019 juga paling tinggi
pelanggaran netralitas ASN-nya. Kemudian ini skor IKP yang sudah dengan sebentar ini apakah sudah dengan ini belum? Nah, kita akan lihat ya. Yang paling oke. Sudah dengan protokol COVID sepertinya sudah. Ya, konteks Sinyal Pak Bagja naik turun ya, Mbak Delia? Oh enggak, naik turun ya? Iya, sepertinya saya kira ini internet saya yang agak ini. Ternyata Oh, oke, mungkin suaranya agak kurang ya? Ya agak putus-putus, tapi masih bisa terdengar. Oke, Sulawesi Utara nomor 1, Sulawesi Tengah nomor 2, Sumatera Barat nomor 1. Ya, kemudian skor IKP pilkada paling tinggi adalah misalnya Kabupaten Manokwari, Mamuju, Kota Makassar. Sekarang berubah jadi Kabupaten Manokwari Selatan dengan pandemi COVID-19. Karena yang terkena COVID-19 di Manokwari Selatan lebih banyak daripada Kabupaten Manokwari. Sama-sama pilkada saat ini. Kemudian kalau kita lihat tadi sesuai dengan protokol COVID ya, kita akan bacakan konteks ASN-nya, konteks politik kita masukkan dalam kategorinya, yaitu konteks keberpihakan penyelenggara pemilu. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya ASN yang bermasalah, penyelenggara juga bermasalah. Ada yang berpihak kepada ini. Nanti ini jadi faktor tersendiri, Mas Dian. Kita harus ini juga, biar agar penyelenggara ini juga dikawal oleh teman-teman SPD. Jangan kita ini memeriksa orang padahal diri kita juga bermasalah. Misalnya untuk sosial politik ya, konteks sosial, masalah di kabupaten kota, untuk konteks sosialnya, untuk politiknya, untuk keberpihakan ASN, ketidaknetralan ASN, Kabupaten Maluku Selatan, Kabupaten Sijunjung, ini baru ini. Ini konteks yang lama, yang lama, tapi yang hampir keseluruhan. Ya. Ini ada yang kita bahas per politiknya hanya untuk menyasar netralitas ASN-nya. Konteks politiknya, kemudian Kota Makassar dulu juga terkenal ini kasusnya, kalau kita masih ingat, yang diduga melibatkan Pak Menteri Pertanian pada saat ini. Itu masalah, walaupun beliau tidak kena, yang kena ini yang camat-camat di belakang, karena beliau kan sudah tidak menjadi gubernur lagi kan pada saat itu. Yang kena itu adalah teman-teman camatnya itu, walaupun jadi camat di Sulawesi Selatan. Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Klaten, Sukoharjo, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam. Untuk konteks sosial politiknya. Sedangkan per provinsi, ini konteks ketidaknetralan ASN, yang paling besar adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara. Untuk nomor 1, nomor 3, sampai 3 ya. Disusul oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. Karena hanya 9 ini yang ikut pilgub. Ya. Jadi Sumatera Barat paling tinggi. Untuk yang konteks pandemi, konteks pandemi yang diminta oleh Mbak Delia tadi, dan Mas Dian, konteks pandemi yang paling rawan berubah menjadi Kalimantan Selatan paling rawan. Banjarmasin itu tinggi sekarang yang penderita COVID-nya. Disusul oleh Kalimantan Tengah. Kemudian baru Sulawesi Utara. Ini berubah, jadi petanya itu berubah. Skor IKP menurut konteks pandemi. Kemudian Sumatera Barat nomor 4, Kepulauan Riau nomor 5, kemudian Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jambi. Untuk konteks pandemi. Kemudian untuk kabupaten kota, untuk konteks pandemi adalah yang pertama Kota Makassar. Kota Makassar paling tinggi rupanya. Kemudian Kabupaten Bone Bolango. Kemudian Kabupaten Bulungan. Ini nggak ada di sini, Mbak. Izin. Kemudian Kabupaten Karawang. Nah, Karawang ini nomor 4. Jadi, waduh, ini repot juga. Padahal dekat dengan Jakarta. Kemudian Kota Manado. Kemudian Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, Goa, Sijunjung, Sungai Penuh, Kabupaten Tasik, kemudian Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kota Waringin Baru, Kota Waringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, wilayahnya Bu Delia, ini termasuk
kerawanan pandemi COVID-nya agak tinggi, ya, nomor urut ke-14 dari 261 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada. Kemudian kota Tangerang Selatan, kotanya Pak Dian dan kotanya saya, dan kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi. Nah, ini ada sekitar 20 yang paling tinggi untuk konteks pandemi. Jadi, kalau dilihat, ini sudah mulai berubah data IKP-nya, ya. Kami melihat harus jadi perhatian kita bersama untuk melihat ASN ini sebagai suatu bentuk kerentanan tersendiri bagi penyelenggaraan pilkada. Kenapa lebih rentan di pilkada? Karena konteks kedekatan antar ASN dan pimpinannya yang akan bertanding. Kalau misalnya di tingkat pilpres, ya, dan juga pileg, itu kedekatannya tidak konteks komando dan lain agak berjarak. Tapi ketika masuk ke pilkada, konteksnya tidak terlalu berjarak. Bahkan hubungan kekeluargaan, hubungan misalnya hubungan rentang kendali itu begitu dekat. Ya, misalnya dugaan kasus di Tangsel, ya, misalnya ada WA yang kemudian kan apa perlunya beberapa camat itu mengumpulkan data mau pilih siapa nanti. Nanti mau pilih siapa? Itu kan hati-hati. Jangan-jangan Pak Camat sudah berubah menjadi organisasi survei. Nah, itu juga jadi permasalahan. Nah, ini jadi perhatian kita bersama untuk dilakukan. Dan ini ada juga nanti permasalahan, mohon izin Pak Ketua KSAN, permasalahan ketika teman-teman PPK, pejabat pembina kepegawaian, itu tidak melaksanakan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini juga jadi perhatian kita. Apakah kemudian kita juga minta bantuan kepada, karena yang seharusnya dengan notifikasi dari perintah dari teman-teman KSAN harus dijalankan oleh PPK. Apakah kemudian harus kita tembuskan ke Mendagri, sehingga menjadi perhatian tersendiri buat Pak Sesdirjen ke depan untuk agar, ya, pilkada yang di tengah pandemi COVID-19 ini juga netralitas ASN menjadi perhatian kita bersama. Jadi tidak mengganggu konteks pilkada yang kita hadapi pada saat pandemi COVID-19. Karena dengan adanya pelibatan ASN dalam kampanye, dalam juga pendukungan terhadap calon kepala daerah, itu akan menjadi permasalahan tersendiri yang kompleks bagi teman-teman penyelenggara pemilu ke depan. Jadi demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman SPD yang telah memberikan bagaimana rupanya masyarakat masih banyak menginginkan ASN itu tidak ikut dalam kampanye, akan tetapi masih boleh memiliki hak pilih. Ini menarik juga, dan kita punya pengalaman jauh sebelum ini, tahun 55, tahun 2000, tahun 99, 2004, 2009, 2014, konteks ASN menjadi bisa memilih, tapi juga bisa bersikap imparsial. Tidak memihak dalam konteks dukungan publiknya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Bagja atas pemaparannya ya mengenai updatean data pelanggaran netralitas, lalu juga berkaitan dengan tadi menarik sekali. Mohon izin bagi yang belum mute boleh di-mute terlebih dahulu ya. Tadi menarik ya berkaitan dengan adanya perubahan peta skor IKP dalam konteks pandemi. Ini menunjukkan memang IKP yang sebelum pandemi gitu dengan pasca pandemi itu memang relatif berubah gitu, sehingga ya, pengawasan lalu juga perhatian juga perlu dilakukan penyesuaian gitu ya terhadap konteks pandemi ini gitu. Karena tadi juga saya lihat agak cukup jauh gitu kan kayak misalnya di IKP yang normal itu Manokwari menjadi daerah yang rawan gitu ya dalam konteks sosial politik, tapi ternyata di dalam konteks pandemi bahkan itu ada di Makassar gitu, karena tingkat
pandeminya lebih tinggi gitu. Jadi memang nanti juga peta pengawasannya juga pasti berubah gitu, dan ini akan menjadi PR juga gitu untuk lembaga-lembaga pengawas pemilu gitu ya, khususnya Bawaslu dari tingkat nasional sampai tingkat daerah gitu. Dan tadi juga disebutkan gitu oleh Pak Rahmat Bagja gitu ya, terkait dengan perlunya perhatian pelanggaran netralitas ASN sebagai bentuk kerentanan tersendiri gitu di dalam pilkada, karena ada aspek kedekatan antara pimpinannya gitu ya, ini cenderung mungkin merujuk pada petahana begitu ya, yang memiliki kekuasaan gitu ya untuk memobilisasi atau mempolitisasi birokrasi seperti itu. Jadi memang kami tentu berharap sekali gitu bahwa di dalam fungsi-fungsi pengawasan Bawaslu akan semakin menyesuaikan gitu dengan konteks pandemi, lalu juga akan memberikan perhatian gitu ya di daerah-daerah yang memang tadi mengalami peningkatan IKP seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke narasumber selanjutnya. Saya ke Prof. Agus terlebih dahulu, mungkin ya dari KHSN. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Bagja, tadi juga di awal sempat disinggung bahwa KASN dengan Bawaslu sudah ada MOU begitu. Lalu juga mungkin bisa diceritakan bagaimana lalu perkembangan perkembangan mengenai pelanggaran netralitas dan upaya-upaya yang dilakukan gitu oleh Mbak Delia. Ya? Mohon maaf Mbak, mungkin bisa Pak dari Kemendagri dulu karena beliau nanti jam 3 sih. Oke. Mohon maaf